Halo guys, kita dari Spontan. Nah, kita hari ini akan menjelaskan materi tentang kolonialisme dan imperialisme. Di kelompok kami ada 4 orang anggota, yaitu Adita Antara Prasetyo, Travis Indrasta, Duyano Madiranga, dan saya Faris Andrian. Nah, saksikan ya materi dari kami. Membahas tentang Perang Pattimura. Oke, baiklah, kita langsung ke materinya saja. Latar belakang Perang Pattimura. Perang Pattimura 1817 merupakan sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di Maluku yang merupakan bentuk perlawanan rakyat terhadap VOC atau Serikat Dagang milik Belanda. Maluku yang merupakan surga rempah-rempah memang kerap didatangi para pedagang dari Cina, India, Arab, hingga bangsa Eropa. Pemberontakan Ambon. Ia ditunjuk sebagai kapiten oleh rakyat Saparua untuk memberontak melawan Belanda pada 14 Mei 1817. Serangan dimulai pada tanggal 15 dengan Pattimura dan para letennya Said Pemerintah, Antoni Ribuk, Paulus Tiahahu, dan Putri Tiahahu, Marta Christina Tiahahu pemimpin. Pada 16 Mei 1817, mereka merebut benteng Dorste dan membunuh 19 tentara Belanda. Residen Johannes Redup van de Brenck, yaitu yang baru tiba 2 bulan sebelumnya, istrinya, 3 anaknya, dan pengasuh mereka. Pada 1 Juni, Pattimura memimpin serangan yang gagal ke benteng Zenadien di Haruku. 2 bulan kemudian, pada tanggal 3 Agustus, benteng Dorste akhirnya direbut kembali oleh Belanda, tetapi pemberontakan telah menyebar dan tidak dapat ditundukkan selama beberapa bulan lagi. Perjuangan. Sebelum melakukan perlawanan terhadap VOC, ia pernah berkarir dalam militer sebagai mantan sarjana militer Inggris. Pada tahun 1816, pihak Inggris menyerahkan kuasanya kepada pihak Belanda, dan kemudian Belanda menetapkan kebijakan politik monopoli, pajak atas tanah, latrinte, pemindahan penduduk, serta pelayaran Hongi Tochen, serta mengabaikan Traktat London I, antara lain dalam pasal 11, memuat ketentuan bahwa residen Inggris di Ambon harus merundingkan dahulu pemindahan Korps Ambon dengan gubernur, dan dalam perjanjian tersebut juga dicantumkan dengan jelas bahwa jika pemerintahan Inggris berakhir di Maluku, maka para serdadu-serdadu Ambon harus dibebaskan, dalam artian berhak untuk memilih untuk memasuki dinas militer pemerintah baru atau keluar dari dinas militer, akan tetapi dalam praktiknya pemindahan dinas militer ini dipaksakan. Kontroversi nama asli. Kontroversi yaitu kontroversi nama asli Kapiten Pattimura. Identitas Kapiten Pattimura sudah berulang kali ditentang oleh sebagian kalangan dengan menyatakan bahwa nama aslinya adalah Ahmad Lusi. Klaim ini pertama kali mencuat ke publik oleh publikasi Ahmad Mansur Surya Negara, namun tidak ada dokumen primer yang memuat nama Ahmad Lusi. Menurut sejarawan dari Universitas Pattimura, John Patisina, Thomas Matulesi, dan Ahmad Lusi adalah 2 orang yang berbeda. Thomas Matulesi berasal dari Saparua, tempat pemberontakan Pattimura berlangsung pada 1817, sedangkan Ahmad Lusi berasal dari Hualai Amalatu, Seram bagian barat. Perang Patri adalah peperangan yang terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung pada 1803 sampai 1838. Perang Patri awalnya terjadi karena adanya perbedaan prinsip mengenai agama antara kaum Patri dengan kaum adat. Namun lama-lama Perang Patri menjadi perjuangan melawan penjajah Belanda. Mengapa dinamakan dengan Perang Patri? Sebab dinamakan dengan Perang Patri karena perlawanan yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol ini disebut Perang Patri karena dimulai dari perselisihan antara golongan ulama atau kaum Patri dengan kaum adat.
Semula, peperangan ini hanya melibatkan penduduk Minang dan Mandailing. Tokoh dalam Perang Padri ada dua, yaitu Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Tambusai. Sudah diberi gelar pahlawan. Strategi Perang Padri. Bagaimana strategi Perang Padri? Ketika perjanjian selesai disepakati, Belanda melakukan serangan pertama kepada kaum Padri dan berhasil menguasai Pagaruyung. Pada perang ini, Belanda menggunakan strategi benteng stelsel atau membangun benteng pertahanan dan pos militer guna mempersempit pergerakan musuhnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Diponegoro. Sebutan Perang Diponegoro diberikan karena pemimpin perlawanan ini adalah Pangeran Diponegoro. Disebut sebagai juga Perang Jawa karena peristiwa ini terjadi di tanah Jawa. Sejarah mencatat bahwa Perang Diponegoro telah menewaskan ratusan ribu rakyat Jawa dan puluhan ribu serdadu Belanda. Perang Diponegoro juga menjadi salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa penduduknya di Indonesia. Penyebab Perang Diponegoro atau Perang Jawa adalah sikap Pangeran Diponegoro yang tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Di sisi lain, kerajaan seakan tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial. Namun kalangan keraton justru hidup mewah dan tidak memperdulikan penderitaan rakyat. Kondisi para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah juga menjadi salah satu faktor yang membuat Pangeran Diponegoro geram. Kekecewaan Pangeran Diponegoro memuncak ketika Patih Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Pangeran Diponegoro yang muak dengan sikap Belanda kemudian menciptakan sebuah gerakan perlawanan dan menyatakan sikap perang. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1582 hingga tahun 1830. Hal ini bermula dari peristiwa pada 20 Juli 1825, di mana pihak istana mengutus 2 bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo. Saat itu, Pangeran Diponegoro dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos. Namun kediamannya di Tegalrejo habis dibakar. Pangeran Diponegoro bergerak ke barat hingga ke Gua Selarong di dusun Kentolan Lor, Gua Sari Pajangan, Bantul sebagai markas besarnya. Perang Diponegoro melibatkan berbagai kalangan, mulai dari kaum petani hingga golongan priai yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang. Kaum pribumi terlibat dengan berbekal semangat sadumuk batuk, sanyari bumi ditohi tekan pati, yang berarti sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Berikut ini beberapa dampak Perang Diponegoro. Nah, dampak ini ada 4. Yang pertama, Nomor 1, menelan korban tewas sebanyak 200.000 jiwa. Nomor 2, penduduk Jawa menelan korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara. Di kelompok kami, kalau ada salah bilang, jangan menghilang. Saya undur diri soalnya kalau maju saingannya teman sendiri. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Seperti hubunganmu yang sudah selesai tanpa dimulai. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Spontan. Uhuy. Sekian dari Spontan. Thank you. Love you.